Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, nama saya Wahyu Wiranda. Di sini saya adalah perawat yang akan memberikan bentuk pelayanan kesehatan kepada Bapak, yaitu edukasi kesehatan seperti yang sudah kita lakukan kontrak pada pertemuan minggu lalu. Sebelumnya, apakah betul ini dengan Bapak Alvin? Oh, betul ya, Bapak. Sebelumnya Bapak, apakah kondisi kesehatan Bapak sudah lebih membaik dari beberapa minggu sebelumnya atau masih ada keluhan? Oh, sudah lebih membaik ya Bapak. Nah, bagus, berarti itu artinya ada perkembangan kesehatan pada diri Bapak. Baiklah Bapak, seperti yang sudah kita buat pada kontrak pertemuan minggu lalu, bahwa saya akan memberikan edukasi kesehatan kepada Bapak tentang penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah. Langsung kita mulai saja ya Pak. Nah, penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah ini Bapak merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing filaria, yang dimana di dalam sistem limfatik cacing ini akan mempengaruhi sistem imun tubuh dan menyebabkan infeksi. Dan penyakit ini bisa membuat beberapa bagian tubuh menjadi membengkak, terutama pada kaki, lengan, dan alat kelamin luar. Namun tak menutup kemungkinan payudara juga akan membengkak. Penyebab dari filariasis ini sendiri disebabkan oleh cacing berukuran mikroskopik dan dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui gigitan nyamuk, Bapak. Jadi nyamuk akan terinfeksi dengan larva cacing gelang ketika mengambil makanan dari makanan atau darah manusia yang memilikinya. Kemudian nyamuk akan menggigit orang lain sehingga membuat larva cacing masuk ke aliran darah orang tersebut. Dari aliran darah ini, larva akan berpindah ke sistem limfatik dan mengendap di dalamnya. Ada 3 jenis cacing yang jadi penyebab dari kaki gajah, yaitu Wucheria bancrofi, Brugia malayi, dan Brugia timori. Gejala filariasis ini sendiri, yang pertama yaitu demam. Demam biasanya terjadi selama 3-5 hari. Demam juga biasanya akan muncul secara berulang-ulang Bapak. Ketika mengistirahatkan tubuh, demam akan hilang. Namun ketika melakukan berbagai kegiatan berat, demam akan kembali muncul. Yang kedua, kedinginan. Selain demam, biasanya pasien akan mengalami kedinginan atau meriang, yang dimana kondisi ini biasanya kambuh diikuti dengan demam. Yang ketiga itu sakit kepala. Filariasis kronis juga biasanya ditandai dengan sakit kepala. Rasa sakit ini umumnya cukup sering muncul di ketika berbarengan dengan demam. Yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening. Pembengkakan ini biasanya muncul di daerah lipatan paha dan ketiak. Yang umumnya pembengkakan ini akan terlihat kemerahan, terasa panas, dan juga nyeri. Yang kelima, radang saluran kelenjar getah bening. Biasanya kondisi ini ditandai dengan rasa panas dan sakit yang menjalar di area pangkal arah ujung kaki atau bagian lengan. Jika merasakan ciri-ciri penyakit gajah yang satu ini, biasanya jangan disepelekan karena harus segera memeriksakannya ke dokter. Yang selanjutnya adalah gejala abses filarial. Abses filarial adalah kondisi saat kelenjar getah bening yang membengkak, pecah, dan mengeluarkan darah serta nanah. Kondisi ini menandakan bahwa infeksi dari cacing filaria mulai menyebar. Pembengkakan dini, yang dimana pada filariasis kronis, tungkai, lengan, buah dada, dan skrotum akan terlihat kemerahan dan sedikit membengkak. Selain itu, biasanya juga akan merasakan sensasi panas di beberapa bagian. Untuk mengobati filariasis, biasanya pasien dengan infeksi aktif di tubuhnya akan diberikan beberapa perawatan untuk membunuh cacing dalam darah. Beberapa obat antiparasit yang biasanya diresepkan yaitu dietil carbamazine, ivermectin, albendazole, dan doxycycline. Tak hanya obat antiparasit, dokter juga biasanya mungkin akan meresepkan berbagai jenis obat untuk membantu meredakan gejala lain yang muncul, yaitu antihistamin,
untuk meredakan berbagai reaksi alergi pada tubuh akibat kaki gajah, analgesik untuk menghilangkan rasa sakit akibat dari kaki gajah, antibiotik untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri akibat kaki gajah. Walau biasanya obat-obat ini tidak membunuh semua parasit atau jenis cacing, obat-obatan ini akan membantu melindungi pasien dari infeksi lanjutan dari virus atau parasit itu. Selain itu, dengan meminum obat biasanya juga menghentikan penularan ke orang lain dari nyamuk yang sudah menggigit pasien. Baiklah Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Bapak mengenai penyakit filariasis, mengenai gejalanya, penyebabnya, dan juga cara pengobatannya. Sebelumnya, apakah Bapak sudah memahami apa yang saya sampaikan? Oh, Bapak sudah memahami. Kalau begitu, saya ingin tahu apa saja Bapak penyebab dari penyakit filariasis ini sendiri. Iya betul Bapak, itu sendiri diakibatkan penyakit filariasis ini dikarenakan dari parasit cacing filaria yang ditularkan dari nyamuk. Kemudian apa saja Bapak gejala dari filariasis ini? Ya betul Bapak, demam, terus Bapak kedinginan, terus sakit kepala, ya, pembengkakan kelenjar getah bening, ya, kemudian abses filarial, kemudian pembengkakan dini, satu lagi Bapak radang saluran kelenjar getah bening. Ya betul sekali Bapak. Baiklah, mungkin untuk pemahaman Bapak sendiri, Bapak sudah paham mengenai apa saja yang mengenai penyakit filaria ini sendiri. Selanjutnya kita akan membuat kontrak pertemuan lagi pada minggu berikutnya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ya Pak. Terima kasih untuk partisipasi Bapak. Saya akhiri ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.